kalian harus dengerin juga sampai selesai, bahwa ada satu informasi penting yang mau gue sampaikan mengenai untuk video selanjutnya. Halo bro, balik lagi bersama gue Bang Mangki di channelnya Mangki Reviews. Sorry ini agak telat uploadnya gue. Jadi di video ini gue mau bahas soal Essentials lagi yang kemarin sepertinya kurang lengkap ya. Nah jadi di semua hoodie ini, di keempat artikel Essentials ini, mereka ini ada yang autentik, yang resmi, ada yang mirror, dan ada juga yang ex stock lot ya. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya ini ex stock lot beneran atau bukan. Nah jadi kita buka aja, langsung kita bahas sama-sama mengenai perbedaan dari ketiga ini. Check it out. Nah yang pertama kita bahas yang knitnya dulu nih, yang series knit yang kemarin baru keluar nih. Ini singkirin dulu, kemudian ini singkirin dulu. Nah sekarang ini yang knitnya. Ini yang gue beli yang sisa stok lot, dan yang sebelah kiri gue adalah yang autentiknya. Ini harganya sekitar 3 jutaan, dan yang ini 500.000 lebih, hampir mau 600.000 kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Oke, jadi gua buka aja langsung. Ini yang originalnya. Ini warnanya linen. Kalian bisa lihat ada UPC, size, keterangan, dan barcode-nya. Oke. Jadi kita buka. Udahlah, singkiran aja itunya, polybagnya. Nah ini yang orinya. Kemudian ini yang stok lotnya nih. Kita buka sama-sama, atau apakah ini beneran stok lot atau bukan. Oke, langsung aja mulai dari tagnya nih. Ini langsung dari tag labelnya. Ini digunting ya. Ini dari warna berbeda, yang original lebih gelap dan yang sisa stock lot ini lebih terang. Oke, pertama itu. Kedua adalah dari font Essentialsnya ini nih, sama Fear of God-nya nih sama. Dia ini yang original lebih timbul ketimbang yang sisa stock lot ini. Nah ini justru si tulisannya ini timbulnya tipis banget gitu, hampir rata dengan si bahannya ini, bahan tagnya ini. Nah sedangkan yang originalnya ini timbul nih, kelihatan banget kan, timbul tuh, lebih timbul, dan ini rata gitu loh tuh. Ya kelihatan lah. Oke, pertama itu bedanya. Ini yang ori selalu kayak gini nih. Nanti kita bahas juga nih hoodie-nya nih, karena gue juga ada hoodie-nya, biar lebih fair lagi. Dari segi dari segi jahitan sih rapi banget ya. Dari segi jahitan rapi. Terus dari ini tag sizingnya sama. Ya kalau misalkan masalah ininya hampir sama, cuman sama balik lagi ke font ini. Ke font ini yang original ini, yang resmi ini, dia lebih timbul juga, sedangkan yang ini agak rata juga gitu, tipis lah timbul. Oke, itu ya satu. Kedua, itu dua. Ketiga adalah dilihat dari sambungan ini. Nih, ini sambungannya ini ada di sini nih. Nih, sambungannya ini yang original ada di belakang. Dia sama kayak t-shirt Champion Europe yang global. Ada di belakang sini, bukan di pinggir nih, nggak nyatu sama ini itu. Justru ada di belakang sini. Nah si Champion juga yang Europe itu t-shirtnya dia adanya di sini. Dia nggak mau ada yang di sini. Yang di sini tuh Japan, Champion Japan biasanya. Nah jadi itu kan, ini sambungannya di sini, dan ini sambungan jahitan lengannya itu di sini nih. Bahunya di sini. Tuh.
Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini sama, sambungannya di sini, terus jahitan bahunya juga sama sejajar gitu. Sedangkan yang yang resmi ini enggak. Itu 3 ya. Itu perbedaannya. Kemudian dari segi gramasi gimana bang? Nih kita, kalau dari segi gramasi, kalau yang gua raba-raba, ini yang original lebih tebal dikit gitu ya. Gue bilang yang original kan ini resmi ya, yang original lebih tebal dikit. Oke, dari segi jahitan lainnya hampir tidak ada masalah. Kemudian ini kenapa pertanyaannya nggak ada logo essentialsnya di sini tuh. Tapi kan bang, bisa jadi itu karena sisa pabrik gitu. Oke, bisa juga kayak gitu. Tapi dilihat dari tagnya ada udah beda gitu kan. Jadi silahkan simpulkan sendiri. Sedangkan nih yang resminya ini ada. Untuk di webnya juga semua ada. Jadi knit ini ada yang made in Vietnam, made in China dan made in Italy. Yang lebih bagus yang Italy sih kalau kata gua. Cuman jarang banget itu, jarang barangnya. Oke, kemudian dari detail tangannya nih, lihat nih. Ini dari detail tangannya sama halnya kayak yang otentik. Hampir tidak ada perbedaan dari segi jahitan apapun. Kita lihat dalamnya nih, apakah ada bedanya atau enggak jahitan dalamnya. Jadi ini tidak ada masalah ya, nggak ada bedanya. Hanya aja tadi dari segi bahan gramasinya lebih tipis. Kemudian dari segi tag washingnya, oke gaskeun langsung tag washingnya nih. Nah ini segi tag washingnya untuk yang resmi itu seperti ini. Dan kita lihat ya, gimana yang sisa stock lot nih kayak gini, ternyata beda ya. Sebenarnya untuk yang tag washing yang knit series ini nggak yang gini doang, ada juga yang hampir kayak gini tapi bukan kayak gini. Ini nggak tahu dari apa. Ini jelas cangkokan ya, nempel sendiri alias bukan pabrik gitu, dari jahitannya aja hancur. Nah bukan yang kayak gini doang, tapi entar nih lihat di foto ada. Ini dari ini udah beda. Ini sama dengan yang mirror ya, tag washingnya justru tuh lihat 100% cotton made in China, sedangkan yang ini 60% cotton 40% polyester. Jadi kalian sekarang udah bisa menyimpulkan sendiri bahwa yang sisa stock lot ini sebenarnya barangnya berkualitas apa kayak gitu. Tag washingnya oke. Kemudian dari segi font, kita lihat dari segi font. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih dari segi font ini. Cuman masalahnya hanya di yang apa namanya itu, yang sisa stock lot ini carang-carang justru tuh. Kalian bisa lihat kan, dari huruf X itu udah kelihatan banget, huruf S, huruf E, semua huruf sih sebenarnya kelihatan tuh carang-carang hitamnya. Sedangkan yang resmi ini bold banget tuh, hampir padat, nggak ada celah sama sekali. Kalau ini carang-carang. Oke. Jadi kalian udah bisa simpulin sendiri ya gimana kualitas aslinya. Oke, kalau gitu mungkin yang knit pembahasannya cuma itu aja. Kita lebih akan gua akan lebih perjelas lagi di hoodie-nya. Kita langsung singkirin dulu yang ini. Kita langsung masuk ke hoodie-nya. Nah, ini yang mirror kemarin nih, yang pertama di video pertama, dan ini yang sisa stock lot yang baru gue beli kemarin juga, baru datang. Nah ini jadi kita bandingin dengan yang originalnya. Oke, jadi lanjut ke hoodie-nya.
Ini yang mirror kemarin, kita buka lagi. Nah, singkirkan lah. Kemudian ini yang saya stoklet ini apa, dari polybagnya udah bagus sih. Coba kita lihat dalamnya. Nah, ini jadi yang SS21 ya, Spring Summer 21, yang fontnya ini di belakang nih, Fear of God di sini. Oke. Kemudian ini yang orinya nih, yang barusan gue pakai juga, ini yang orinya. Yang kemarin ya, di video pertama ini gue bahas nih. Nah, kita bandingkan satu persatu mulai dari ini, yang ini beda sih ya. Coba nih yang ini nih. Ini kan mirror nih kemarin. Nih yang ini yang sisa stock lot. Dan ini yang originalnya nih. Ini nggak masalah warnanya beda ya, karena memang untuk yang warna tope ini, yang sisa stock lot ini emang hitam ininya. Jadi bukan berarti beda ya. Ini kita lihat, kita perjelas lagi, bosku. Coba perhatiin apa bedanya dari segi ininya, dari segi tulisannya. Nanti gue perjelas di foto deh bareng yang 3 ini nih. Nih itu kalian bisa lihat dari segi font lebih bold lagi, yang resminya ini lebih bold ya. Sedangkan yang saya stock lot ini adalah kurang bold, atau bahkan nih gua bandingin lagi yang mirror ini, lebih kemana miripnya. Kalau yang mirror jelas ya, dari segi warna benangnya aja beda sama yang resminya. Oke. Kemudian seperti yang kemarin gue bilang, ternyata ini yang sisa stock lot nih, dia ada si Bartex buat ring tali hoodie-nya, ini ada tuh, sama dengan yang ori ya tuh, tapi jaraknya beda nih tuh, lebih panjang yang resminya nih, yang resminya ini lebih panjang. Kemudian dari tag ini karena warnanya hampir sama, nah ini kelihatan lah. Nah ini jadi yang apa namanya tuh, yang stock lot ini di cut lagi seperti ini kayak biasa, dan si tag labelnya ini dia rata ininya, timbulnya cuma tipis sama kayak yang knitnya yang tadi. Sedangkan kita lihat yang resminya ini. Nah, untuk yang resmi ini loh, warnanya lagi-lagi beda, warna si tag labelnya, dan yang original ini lebih timbul tuh, kayak yang tadi yang knitnya sama, dia lebih timbul tulisannya nih. Kalian bisa lihat kan, lebih timbul tulisan essentialsnya, dan bahannya ini lebih keras sih, sama kayak yang knit yang sebelumnya, yang resminya juga lebih keras. Sedangkan yang saya stock ini lepek gini ya. Nih sekarang gue bandingin dengan yang mirror ini nih, ini yang tanpa dikat nih, mirror. Ntar gue perjelas di foto pokoknya semua tuh. Nah, jadi kali ini yang mirror ini harga 600.000. Yang saya stock lot ini 500.000, yang ini 3 jutaan. Jadi kalau kalian mau beli di luar yang resmi, lebih baik beli yang ini nih, yang tengah, yang cutnya di tag, karena lebih
ke orinya itu lebih dekat gitu daripada yang mirror ini. Lebih mahal tapi kurang, jauh banget gitu, jelek. Ini singkirin dulu deh. Oke, kemudian ini yang paling bisa dibedain, gue langsung aja dari segi jahitan belakang ini, tali hoodie-nya nih. Ini yang saya stock load nih kayak gini. Saya stock load sama dengan yang apa namanya, mirror tuh, sama belakangnya kayak gini. Jahitan sticknya berhenti di pinggir tuh. Sedangkan untuk yang resminya dia full tuh. Semuanya gue perjelas lagi di foto nanti ya. Ini full untuk yang resminya. Nih jahitan sticknya nih, itu beda kan, dari segi jahitannya beda. Ini berhenti di pinggir, sedangkan yang otentik full dari apa, ngelingkar dari depan ke belakang. Terus dari segi gramasi bahan gimana bang? Dari segi gramasi bahan untuk yang sisa stock lot ini dengan yang resminya, dari segi gramasi bahan kalau diraba seperti ini nih, ini sama, gramasi bahannya sama. Beda dengan yang mirror ini lebih tebal malah. Nah kemudian dari segi ribnya ini, nah sama kan, dari segi ribnya sama tuh. Kemudian dari segi jahitan sambungannya nih, pokoknya yang resmi itu di kanan gua, yang stock lot di kiri gua. Oke. Next kita lihat dari segi tag washingnya. Ini yang kiri yang stock lot, yang kanan yang resminya. Oke, terlihat perbedaan dari segi font. Untuk yang resmi di sebelah kanan gua itu fontnya ini tidak terlalu bold dan apa namanya, fontnya lebih kecil dibandingkan dengan yang sisa stock lot. Kalau yang sisa stock lot ini lebih gede fontnya. Dan dari jahitan ininya, sambungannya ini beda. Kalau yang resmi lebih padat tuh, lebih rapi. Sedangkan yang sisa stock lot ini jarang ya. Ini kayak konveksi sih, apa, jahitan konveksi. Terus belakangnya juga sama, fontnya lebih kecil, yang resmi itu lebih kecil, dan yang sisa stock lot ini lebih besar dan lebih bold juga. Oke. Nah sama halnya dengan yang ini nih, yang mirror kemarin itu. Nah dia meskipun apa lebih ngaco juga, 100% cotton, tetapi fontnya sama besarnya nih tuh. Oke. Jadi kalau apa, bisa dibilang bahwa kalau ini adalah guard version yang best banget nih menurut gua nih, yang sisa stock lot ini. Ataupun kalau memang betul sisa stock lot ini harusnya kanibalan ya, bahannya ini menggunakan bahan asli, dan font bawaan apa, patch Fear of God-nya ini adalah bawaan asli juga. Berarti ini adalah kanibal yang jahit bukan pabrik lagi, tetapi ada yang nyambungin di luar pabrik. Kalaupun ini sisa stock lot beneran, itulah kemungkinan keduanya. Dan harusnya kalau kanibal, padahal nggak usah di cutting kayak gini nih, biasa aja gitu loh. Mungkin ya, ini mungkin si distributor atau penjualnya dia takut bahwa ini dikira mirror karena tagnya yang utuh, bisa juga kayak gitu loh. Jadi kesimpulannya gimana bang? Ya kalau gua sih berpendapat bahwa ini adalah mirror tetap gitu.
Cuman gue juga berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa ini adalah sisa stok lot asli. Tetapi dengan catatan ini adalah kanibal. Gitu. Lebih tepatnya lagi, sama halnya kayak Champion, itu dia kanibal yang jahit bukan pabrik. Nih, sekarang kita lihat dari segi apa namanya? Kantong kanggurunya nih. Ini di kantong kanggurunya. Tuh. Yang original dan yang sisa stok lot ini sama-sama di Bartex di setiap sudut. Nah, ini yang agak meyakinkan gua bahwa ini sisa stok lot beneran. Tuh. Bahwa kantong kanggurunya itu di Bartex gitu. Kuat jadinya. Jadi kalian boleh simpulin sendiri bahwa ini adalah kualitasnya original atau bukan, silahkan, asal jangan berantem gak jelas gitu loh. Cuman kalau gua sih ngelihat dari tag washing dan tag labelnya ini berbeda banget gitu loh. Jadi ya gue berpendapat bahwa ini adalah mirror. Kalaupun kanibal, harusnya nggak ada cut-cutan kayak gini. Dan dari bahan tag washingnya juga beda. Ini jelas banget dijahit tuh bukan rencana ya, apa maksudnya? Kalau kanibal itu biasanya kan kalau di pabrik tuh dilepas nih ininya nih. Itu kelihatan banget nih carang di sini, dan kalau kanibal tuh langsung disambungin lagi gitu loh ininya. Jangan kelihatan. Kalau ini rapih seperti pembuatan awal gitu. Yang dari awal memang udah mau dipakein tag begini gitu. Nah. Jadi sekarang jelas ya perbedaan-perbedaannya untuk yang resmi dan yang sisa stok lot. Seperti biasa untuk yang resmi itu yang original, font essentialsnya lebih ke atas dan lebih timbul lagi dibandingkan yang sisa stok lot ini. Tuh, lebih timbul. Sama yang knit juga lebih timbul juga yang resminya dibandingkan yang sisa stok lotnya. Untuk chain stitch ini nggak ada masalah. Oke, tapi ini tetap worth it untuk dibeli kalau gue bilang, karena harganya yang terjangkau dibanding yang guard version yang harga 1 juta atau 1,5 juta itu. Mendingan beli ini yang 500.000 gitu loh. Karena gue di sini nggak mau menyudutkan pihak manapun gitu loh. Gue cuman mereview ini adalah perbedaannya seperti ini gitu loh. Oke, cukup jelas ya. Jadi segitu aja di video gue kali ini mengenai hoodie essentials yang resmi, yang sisa stok lot maupun yang mirrornya ini yang mirror, dan kemudian yang knit yang sisa stok lot juga nih tuh. Dan yang original ini yang resmi nih tuh. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang ada mengenai essentials. Jadi silahkan kalian umpamain sendiri, mau percaya sama gua silahkan, enggak juga enggak masalah, karena gua baru pendapat bahwa itu adalah guard version the best kalau kata gua gitu. Harga terjangkau, kualitasnya bagus, oke, daripada harus beli yang berjuta-juta, itu lebih worth it. Oke, jadi segitu aja bro video reviewnya. Size S hoodie essentials adalah 64 cm. Kita buktikan dengan yang sisa stok lotnya dulu nih, apakah sampai ke 64 cm atau enggak. Nah, kita ukur sama-sama dari ujung sampai ujung. Kita ukur, dan hasilnya adalah 60 cm. 60 cm. Bentar nih kalian bisa lihat nih hasilnya adalah 60 cm. Ya, lihat ya. 60 cm. Tuh. Oke,
Dan untuk yang satunya lagi nih yang resminya, ini size S juga, sama-sama size S kan. Kita buktiin apakah sampai 64 cm atau enggak gitu. Nih. Nah, jadi ini adalah hasilnya adalah 65 cm ya. Nih, kalian bisa lihat 65 cm. Nih. Oke, jadi dari ukuran sudah jelas terbukti bahwa itu adalah mirror gitu loh. Karena dari sizing bahannya terpotong kalau emang kanibal seperti itu. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri lah gitu kan, dari sizing udah jelas terbukti. Nah ini kan 65 cm ya. Kalian pernah lihat nggak di setiap toko ketika mengukur selalu ada error toleransi 1-2 cm ya, itu kayak gitu. Kadang di websitenya itu misalkan 60, ternyata pas diukur asli 61 atau bahkan 61,5 atau 62 cm. Nah itulah error toleransinya seperti itu. Bedanya bisa sampai 1 sampai 2 cm biasanya. Kayak gitu kalau untuk barang sisa pabrik. Jadi itulah kesimpulan dari video tersebut, bahwa ternyata dari segi sizing kita sudah ukur juga beda dengan yang dari ukuran resminya di website gitu. Jadi ya oke lah gitu kan. Oke bro, untuk itu kita langsung penutupan aja nih. Kalian harus dengerin juga sampai selesai, bahwa ada satu informasi penting yang mau gue sampaikan mengenai untuk video selanjutnya. Oke bro, jadi itu tadi kesimpulan dari video perbedaan si essentials ini nih, yang ketiga tadi. Jadi coba kalian tulis di komentar pendapat kalian mengenai yang sisa stock lot ini nih. Apakah kalian tetap dengan pendirian kalian bahwa ini adalah sisa stock lot beneran, dan kalian boleh juga berpendapat bahwa ini bukan sisa stock lot beneran alias bohong-bohongan. Itu terserah kalian, asalkan jangan debat yang aneh-aneh gitu, sampai berantem. Jadi ya yang sehat-sehat aja lah. Nah kalau gua berkesimpulan bahwa ini adalah mirror atau guide versionnya, justru karena bisa dilihat ya sama-sama tadi bahwa banyak banget perbedaannya yang jauh dengan yang orinya gitu. Meskipun begini, untuk yang di cutnya ini, di tag ini. Jadi itu tadi kesimpulan dari video perbedaan essentials yang berbeda-beda kualitasnya ini. Jelas ya. Jadi bahwa yang sisa stock lot ini, kalau gue berpendapat bahwa ini adalah guide version 1:1 atau mirror. Karena banyak banget perbedaannya dengan yang originalnya. Ada pula kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan semestinya gitu, dengan yang resminya. Mulai dari font yang terlalu kebesaran, ketebalan, ataupun kurang simetris. Terus kemudian dari segi jahitan juga jauh berbeda. Kemudian lagi dari segi ukuran juga terlalu melenceng. Nah, jadi kalau misalkan kalian tetap berpendapat bahwa ini adalah sisa stock lot benar, itu sah-sah aja sebenarnya, nggak masalah juga. Karena kemungkinan keduanya atau kemungkinan lainnya bahwa kalau emang ini sisa stock lot beneran, berarti ini kanibal gitu. Misalkan bahannya ori atau patchnya original bawaan dari pabrik. Tetapi ingat, yang namanya kanibal harusnya si tag labelnya itu tidak di-cut gitu. Ini kan rapih ya. Ini kan di-cut gitu. Tag washingnya malah rapih. Justru harusnya kalau kanibal itu lebih rapih lagi gitu. Tag washingnya aman, tag labelnya aman gitu. Bukan di-cut seperti kebijakan-kebijakan yang ada. Dan kalau pabrik biasanya kalau kebijakannya itu di-cut si tagnya, tag washingnya juga habis gitu. Seperti halnya brand lain kayak gitu. Nah sekarang ini kan tag washingnya aman, terus tag labelnya di-cut gitu kan. Sedangkan dengan yang orinya aja udah beda
Jadi ya silahkan kalian berpendapat sendiri, karena gue nggak mau memojokkan salah satu pihak manapun di sini. Jadi gue cuman mereview begini loh, ini bedanya gitu loh. Ternyata dengan yang orinya perbedaannya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian tanya, bang sebenarnya ini masih worth it atau enggak buat dibeli atau bahkan dipakai gitu, worth it. Kalau menurut gue ini worth it. Karena apa? Karena ini harganya cukup terjangkau, murah, bisa terbilang murah kalau bisa dibilang. Kenapa? Karena dia ini lebih apa ya? Kalau bisa dibilang lebih mirip lagi dengan yang orinya dibandingkan yang God version. Justru malah kalau yang God version banyak yang janggalnya lagi gitu loh. Dan kalau God version harganya kan lumayan, bisa 1 juta sampai 1,5 juta gitu. Nah, sedangkan yang tagnya labelnya ini di tag tag labelnya ini di cut, itu justru dia harganya sekitar 500.000. Kalau untuk hoodie-nya itu 500.000, 600.000 lah gitu kan. Kalau God version bisa 1,5, jadi bisa 2 kali lipat gitu. Kalau kalian beli yang God version, sebenarnya masalah kualitasnya malah kalau kata gua lebih bagus yang labelnya di cut gitu. Jadi terserah lah kalian mau berpendapat ini ori apa enggak, silahkan kalian tulis di kolom komentar, asalkan jangan berdebat yang enggak apalagi sampai berantem. Jadi itu tadi kesimpulan menurut gua. Oke bro, jadi segitu aja video kali ini tentang Essentials Fear of God yang tagnya di cut ataupun mirror dan yang resminya. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena gue mau bahas soal mengenai champion kanibal. Ini mengenai refresh pipe lagi. Nah ini nanti lebih jelas lagi nih bahwa sisa pabrik yang beneran itu kayak gimana gitu. Ini di champion nanti akan gue bahas juga gitu. Oke bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye bye.